Yang pasti dana perbankan kemungkinan akan turun ya, dalam artian kemungkinan ada, kemampuan kredit yang akan turun. Kalau dikatakan oleh Pak Peri dengan nilai, tambahan 2,5% untuk bank umum konvensional dan 2% untuk bank umum syariah, ya secara keseluruhan kemungkinan ada penurunan kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit sebesar 110 dan hitung-hitungan kami sampai 200 triliun mungkin. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat sebenarnya ada DPK yang tumbuh lebih tinggi dibanding kredit. Jadi saya pikir mungkin likuiditas perbankan masih akan cukup longgar. Kalau di bulan Februari itu masih di 78%, sekarang saya pikir mungkin di 79%. Dan kalau kita lihat sebenarnya nilai DPK itu lebih tinggi dibanding kredit. Jadi pada saat DPK-nya tumbuh lebih tinggi ya pastinya ruang untuk perbankan masuk ke kredit ataupun instrumen investasi yang diperbolehkan bagi mereka akan lebih besar. Nah, itu sih yang jadi poin yang saya lihat dari BI. Artinya BI memainkan peran sebagai game maker sekarang. Mereka melihat bahwa perbankan merupakan salah satu investor di pasar modal, bisa mendorong pertumbuhan kredit dan tentunya, sektor pertumbuhan ekonomi dari sisi demand dan juga dari sisi investasi. Dan di sisi lain, selain investor di pasar uang, perbankan juga bisa menjadi salah satu bumper bagi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Itu sih saya lihat, Mas Pram. Oke, baik. Mas Fikri, kalau kita perhatikan begitu ya dari statement Pak Periwarjo yang mengatakan bahwa memang dengan adanya kenaikan GWM bahkan nanti di angka 9% tidak akan mempengaruhi dari pertumbuhan kredit perbankan secara umum ataupun pertumbuhan kreditnya. Tapi kalau misalnya kita lihat proyeksinya menurut analisa dari Anda pertumbuhan kredit di tahun ini akan ada di angka berapa sih, Mas Fikri? Kalau saya sih melihat dengan kredit yang tumbuh 9,01 ya sekarang di bulan April, kemungkinan ke depan dengan pertumbuhan permintaan masyarakat yang, saya pikir sangat bagus ya, ya kemungkinan kenaikan kredit bisa antara 8 sampai 10% di tahun ini. Tetapi di sisi lain ternyata daya bayar masyarakat lebih tinggi karena adanya surplus neraca dagang. Dan ini menguntungkan Indonesia di mana wealthiness atau kekayaan masyarakat akan relatif lebih tinggi. Sehingga DPK-nya juga bisa tumbuh lebih tinggi saya pikir. Saya pikir mungkin DPK kalaupun pertumbuhannya sama, tapi secara nilai DPK pun tumbuhnya lebih besar secara nominal dibanding kredit. Jadi, ya dengan DPK yang tumbuh saya pikir mungkin antara 10 sampai 12%, jadi kemungkinan LDR dari perbankan, itu akan berada di sekitar 75 sampai 80%. Artinya ruang perbankan masih ada sekitar 20 sampai 25% untuk, menyalurkan kredit tambahan ataupun masuk ke instrumen investasi, ataupun mereka bisa melakukan, eee, tambahan lain, termasuk salah satunya insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia. Jadi BI sepertinya karena melihat dana perbankan masih sangat besar, mereka mendorong perbankan untuk masuk ke sektor kredit, khususnya ke sektor-sektor prioritas. Dan insentif yang diberikan kan juga sekarang sektor prioritasnya atau subsektor prioritasnya juga diperbanyak dari 38 sebelumnya ke 48. Tapi di sisi lain saya juga melihat ada kekhawatiran di sana. Di mana sebenarnya walaupun perbankan ini punya nilai instrumen investasi yang besar, pada saat ini mereka memiliki, penempatan pada equity itu sekitar 98 triliun dan juga penempatan di, SUN atau surat berharga negara. Itu kira-kira sekitar 900-an triliun juga kalau saya nggak salah. Jadi secara keseluruhan ada kepemilikan perbankan sebesar 1.800-an triliun di sekuritis. Nah, jika masih terjadi resiko global yang akan mendorong adanya capital outflow dan kita lihat dalam beberapa minggu ke belakang, kekhawatiran saya ini akan menurunkan harga dari sekuritis yang dimiliki oleh perbankan. Sehingga di saat yang sama mereka harus mengkompensasi nilai penurunan dari sekuritis mereka. Nah, ini yang mungkin bisa jadi perhatian ke depan. Itu sih menurut saya, Mas Bram.